Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kira-kira ada yang nggak masuk nggak nih temannya? Ada. Siapa tuh? Farhan. Dia kenapa sakit atau izin atau kenapa? Pulang kampung. Pulang kampung. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya silakan berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ya boleh langsung dipimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai memberi salam. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih untuk Haris. Jadi materi sebelumnya itu mengenai letak strategis. Nah, anak-anak ada yang masih ingat nggak apa itu definisi dari letak strategis? Boleh yang ingat dan ingin menjawab? Saya Bu, boleh. Jadi letak strategis itu merupakan pengkategorian dari suatu wilayah di mana wilayah tersebut itu berada di kawasan yang mendukung untuk mengembangkan berbagai aspek. Letak strategis ini tuh dipengaruhi oleh letak astronomi, geografi, dan letak biologis dari negara itu sendiri. Oke, betul banget. Jadi letak strategis itu juga punya dampak. Nah, dampak letak strategis bagi wilayah Indonesia kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab? Boleh boleh Faiza. Jadi letak strategis itu menyebabkan Indonesia mudah berdagang dengan negara lain. Hasil produksi Indonesia mudah dipasarkan dan Indonesia juga mudah melakukan impor barang dari berbagai negara lain, Bu. Sedangkan untuk dampak negatifnya, Indonesia menjadi rawan akan bencana alam, Bu. Oke, betul banget ya. Jadi kemarin udah dijelasin juga kan mengenai permasalahan yang disebabkan oleh posisi tersebut di Indonesia dan juga udah dibagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Untuk topik permasalahannya udah ditentukan ya? Udah. Untuk kelompok 1 apa nih ininya topiknya? Natuna. Nah, untuk kelompok 2 illegal fishing, Bu. Ya, sebelum kita lanjut untuk mencari data ya, kita nonton video dulu mengenai permasalahan Natuna dan illegal fishing yang ada di Indonesia ya. Baik, Bu. Sahabat Kompas.com, konflik Natuna kembali memanas usai Cina menuntut Indonesia untuk menyetop pengembangan minyak dan gas alam karena mengklaim wilayah itu adalah miliknya. Pasalnya, Indonesia sudah menegaskan bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut yang dinamai Laut Natuna Utara. Namun, Cina merasa keberatan dengan perubahan nama itu dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan. Lantas, sebenarnya bagaimana kronologi terjadinya konflik ini?
pemberontakan telah terjadi sejak 1947 silam. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan, yakni 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Pada Kamis 2 Desember 2021 lalu, Reuters melaporkan soal Cina yang meminta Indonesia menghentikan pengeboran migas. Hal ini diungkapkan oleh 4 orang yang mengetahui persoalan tersebut kepada kantor berita Reuters. Salah satunya adalah anggota Komisi Pertahanan DPR Muhammad Farhan. Ia menerima pengarahan yang meminta RI menghentikan pengeboran di rig sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah Cina. Farhan pun menanggapi bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan RI. Selain Farhan, 3 orang lainnya juga mengaku mendapat pengarahan yang sama. 2 orang diantaranya mengatakan bahwa Cina berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran. Komisi 1 DPR yang mengurusi pertahanan dan luar negeri pun mempertanyakan sikap pemerintah. Farhan mengaku tak tahu persis kapan 2 surat itu dikirim karena nota diplomatik hanya boleh dibuka dan dilihat oleh pihak yang memiliki kewenangan diplomatik. Namun, merujuk pada 2 peristiwa yang disinggung Cina, yang memperkirakan surat protes tersebut dikirim sekitar Agustus hingga awal September. Pemerintah pun mengirim surat balasan yang menyebut bahwa protes tersebut tidak dapat diterima. Pakar Hukum Laut Internasional UI Ari Afriansyah menilai bahwa nota diplomatik kian menunjukkan sikap asertif Cina atas klaim teritorial Laut Cina Selatan di Natuna. Namun, menurutnya pemerintah Indonesia tak perlu bersikap reaktif, apalagi bernegosiasi atau mengajukan persoalan sengketa ini ke pengadilan internasional. Langkah reaktif malah akan dianggap bahwa Indonesia mengakui klaim Cina. Pemerintah Indonesia pun disarankan bersiap untuk kondisi tak terduga dalam konflik Natuna dengan mengerahkan kekuatan keamanan laut. Baik, jadi itu tadi penjelasan mengenai konflik terbaru mengenai Laut Cina Selatan dan Laut Natuna yang dikaji oleh Kompas.com. Anak-anak ada yang ingin memberikan kesimpulan singkat mengenai video yang sudah ditampilkan tadi? Ada Ibu. Mulai Alga. Jadi berdasarkan video yang ditampilkan itu, Cina mengklaim Laut Natuna Utara sebagai miliknya dan meminta Indonesia untuk menghentikan migas. Namun Indonesia menolak karena wilayah tersebut merupakan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Menurut pakar hukum laut internasional, Indonesia sudah berada di jalur yang betul berdasarkan UNCLOS, sehingga pemerintah Indonesia tidak perlu bersikap reaktif dalam menghadapi persoalan tersebut. Oke, betul dan udah sekalian kesimpulannya. Untuk sekarang boleh langsung duduk ke kelompok saja, yang kemarin kelompok 1 di sebelah sini ya, kelompok 2 sebelah sini, dan langsung cari data. Untuk datanya itu kelompok 1 mengenai Natuna ya. Natuna itu ibu sudah mencarikan data, ada di jurnal lemhanas.co.id. Untuk kelompok 2 bisa membuka jurnal di kkp.co.id. Boleh langsung duduk berkelompok secara meningkat biar mudah.
udah. Ini bawa dapat satu jurnal judulnya Strategi Pertahanan Udara Indonesia Kasus Sengketa Laut Natuna Utara. Lumayan lengkap sih, tapi coba cari lagi aja kalau dapat. Ini gue dapet sih. Tadi kan videonya itu ya, ada tentang respon ya. Ini truk nih, apa judulnya? Respon Indonesia menghadapi ancaman Cina di Laut Natuna Utara di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Boleh tuh. Aku udah dengar belum? Kalau misalnya dari kakak videonya udah itu sih udah lumayan lengkap, cuma kalau dari sumber lain ada gak? Ini gue dapet nih, dia dari DPR RI itu kan. Cuman jurnalnya itu kan judulnya Illegal Fishing di Perairan Indonesia, permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. Nah cuman jurnal ini tuh tahun 2012, jadi bukan jurnal terbaru gitu. Coba ada yang terbaru gak? Kita cari yang terbaru ya. Nih, gua nemu nih tahun 2021 sih, cuman Boleh. cuman itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu juga Kakak Itu relevan. Iya. Dia tuh judulnya tuh kakak buktikan zero tolerance terhadap illegal fishing dan juga ketat pemanfaatan laut Indonesia. Boleh tuh. Gimana? Itu boleh. Bisa bagian aja. Baik anak-anak, apa ada yang sudah dapat mengenai datanya sesuai topik permasalahannya masing-masing? Sudah sudah dirangkum dan ditaruh di docs atau di notes. Sudah baik, untuk ibu minta 3 orang perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan data mentahnya. Boleh dari kelompok 1 dulu, kelompok illegal fishing, maju 3 orang. Salah bu, kelompok 1 ngapain ya? Boleh untuk kelompok 1, kelompok Natuna untuk mempresentasikan data yang sudah didapat. Dan 3 orang boleh maju ke depan. Nah boleh langsung dimulai saja dibacakan datanya ya. Sebelum perkenalkan lagi dari kelompok 1, jadi kelompok kami itu mendapatkan topik mengenai upaya Indonesia dalam menjaga wilayah Laut Natuna. Nah, kelompok kami itu udah berdiskusi dan merangkum apa saja yang sudah kami dapatkan. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk poin pertama itu meningkatkan manajemen perbatasan wilayah Laut Natuna. Salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di Indonesia di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan aktivitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah tersebut. Perundingan perbatasan tersebut antara lain ialah Perundingan Indonesia-Vietnam dari tahun 2010 sampai 2012 dan Perundingan Perbatasan Indonesia-Malaysia di tahun 2010 dalam Perundingan Penetapan Delimitasi Batas Maritim. Yang kedua ada peningkatan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di wilayah Laut Natuna. Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi pasokan energi yang terus meningkat. Untuk itu Indonesia terus melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber energi yang ada. Dengan adanya aktivitas ekonomi langsung dari Indonesia dan wilayah-wilayah perbatasan akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam klaim daerah-daerah tersebut. Terus yang ketiga ada judulnya meningkatkan kapabilitas pertahanan di wilayah Laut Natuna. Jadi rangkuman itu eksistensi instrumen pertahanan diantaranya adalah untuk mendukung diplomasi. TNI harus meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah perbatasan terutama di Natuna dengan menambah jumlah pasukan dan juga armada tempur. Dengan adanya kekuatan TNI di Natuna tentu bisa menjadi alarm bagi Indonesia terhadap ancaman yang datang dari ketegangan LTS Laut Natuna. Terus penempatan pasukan yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan agar keamanan dan keutuhan negara dapat berjalan. Mungkin itu Bu. Boleh beri aplaus dulu untuk teman-teman kelompok 1. Teman-teman kelompok 1 boleh duduk ya. Jadi kalian membahas mengenai upaya ya? Iya Bu. Untuk pertemuan berikutnya Ibu minta kalian mengkaji mengenai faktor-faktor apa saja sih yang membuat Natuna ini menjadi sengketa, banyak sengketanya gitu ya. Nah, untuk teman-teman kelompok 2 boleh langsung maju perwakilan 3 orang untuk membacakan data yang sudah didapat.
Oke, kami dari perwakilan dari kelompok 2 yaitu illegal fishing yang masih merajalela di lautan Indonesia. Nah, dari refleksi pada bulan Desember 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku illegal fishing dan exclusive fishing serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Oke, selanjutnya ketegasan tersebut itu ditunjukkan dengan penangkapan 167 kapal pelaku illegal fishing, 96 pelaku destructive fishing, dan penanganan berbagai kasus di bidang pemanfaatan laut selama tahun 2021. Selama tahun 2021 juga mereka telah menangkap 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Selain itu, mereka juga mengamankan 96 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Selanjutnya itu pada data terbaru di bulan April tahun 2023, KKP telah menangkap 6 kapal illegal fishing di Laut Natuna dan Sulawesi. Dengan ditangkapnya 6 kapal tersebut, KKP hingga kini telah menangkap sebanyak 33 kapal ikan ilegal di tahun 2023. Kapal yang ditangkap tersebut terdiri dari 25 kapal ikan Indonesia yang tidak taat pada peraturan dan 8 kapal ikan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, yaitu termasuk 2 kapal bendera Malaysia, 1 kapal bendera Vietnam, dan 5 kapal bendera Filipina. Boleh beri aplaus dulu atau teman-teman kelompok 2? Nah, jadi teman-teman kelompok 2 tadi mencari data mengenai kapal-kapal apa saja yang masuk Indonesia ya. Ya, Bu. Nah, Ibu minta kalian untuk pertemuan selanjutnya mencari data mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi illegal fishing ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga pelajaran yang dipelajari hari ini akan berkah dan selalu diingat oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.